Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Dayanto dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat sebuah eh, tutorial, yaitu untuk membuat sebuah pemetaan di desa, yaitu antara lain yaitu pemetaan jalan, fasilitas umum, pemetaan wilayah, dan juga zonasi. Oke, langsung saja kita ke aplikasi GIS-nya ya. Nah, di sini saya ambil desa di tempat saya, yaitu Desa Kerapyak, yang wilayahnya sudah terbuat di sini. Sini yang pertama kali saya akan menunjukkan cara bagaimana membuat sebuah jalan pada suatu wilayah. Oke, langsung saja. Kalau membuat jalan, kita eh, pergi ke menu layer, terus yaitu kita pergi ke create layer, pilih new shapefile layer. Nah, di sini kita kasih nama, kita pilih lokasinya terlebih dahulu. Misalnya kita pergi ke ini. Kita kasih nama misalnya Jalan Kerapyak.ln. Kenapa LN? Kita menggunakan yang namanya line karena membuat garis. Kalau membuat sebuah eh, pemetaan area itu menggunakan AR nantinya. Kita create, terus kita geometrinya ini kasih yang line string. Selanjutnya ini kita kasih nama fieldnya, misalnya nama jalan, stringnya 80, length panjang tipenya string, panjangnya 80, kita add. Nah, kan udah ada dua field, yaitu ID dan nama jalan. Kita add. Nah, di sini sudah ada Jalan Kerapyak_ln. Nah, di sini kita akan membuat sebuah line untuk membuat jalan. Misalnya jalan utama ini. Kita buat jalan. Kita pergi ke ini, menu edit tool, dongle editing ini. Selanjutnya kita ini nah ini pergi ke add line feature, terus di sini ada ini, terus langsung menarik garis dari sini ke ujung wilayah Kerapyak. Nah, langsung taruh sini. Nah, kalau udah diklik kanan saja. Nah, ini udah muncul, misalnya kita kasih ID 1, nama jalannya di sini yaitu Jalan Ratu Kalinyamat. Jalan Ratu Kalinyamat. Terus kita oke. Nah, di sini sudah nampak ini, tapi garisnya tipis. Coba kita agak tebalkan. Kita klik kanan pada layar jalan ini, terus klik properties. Nah, di sini muncul ini line simple ini, pilih yang stroke ini, kasih ditebali misal 1,4 ya. Terus oke. Nah, ini agak tebal ya.
Kalau misal ingin mengganti warnanya juga di menu properties ini, terus simple ini colornya misal kasih warna kuning. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning. Nah, ini kan masih lurus jalannya. Kita coba untuk mengatur lengkungan-lengkungannya. Ini pergi ke menu ini yang namanya vertical line ini, vertical tool, vertex tool. Nah, kita klik yang jalannya tadi, misal di sini kita klik saja, terus diklik lagi, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali pada titik yang ingin digeser. Nah, dia akan menggesernya seperti ini. Klik 2 kali pada layar jalannya. Klik 2 kali lalu tahan sampai ini keberatan ya teman-teman. Nah, ini tadi klik 2 kali pada line-nya, klik 2 kali tahan terus geser. Klik 2 kali geser. Nah, ini sampai ke ujung wilayahnya tadi, jalan dari ujung wilayah ke ujung wilayah. Nah, ini sudah terbuat satu jalan dengan tabel tadi, database-nya. Ini kita lihat. Kalau sudah, kita klik kanan saja. Nah, ini kita klik save ini. Lalu kita lihat tabelnya. Harusnya di sini ada, nah ini. Nama jalannya satu, sudah ada ID jalan 1 dengan nama jalannya jalan Ratu Kalinyamat. Nah, ini satu contoh. Ini saya sudah membuat jalan semua di wilayah Krapyak. Selanjutnya yaitu membuat pemetaan fasilitas umum, seperti kita mengkategorikan menjadi 3, yaitu fasilitas pendidikan, keagamaan,
dan fasilitas kesehatan. Oke, langsung saja. Untuk pemetaan fasilitas umum, kita menggunakan yang namanya titik koordinat. Kita ambil dulu misal salah satu kategori, yaitu misalnya kita membuat fasilitas pendidikan. Kita buka Google Maps. Ini kan masuk ke wilayahnya tadi, yaitu saya ini menggunakan wilayah Kerapia. Pilih misal di sini ada yang namanya sekolah ya. Kita pilih sekolah, misalnya nah ini ada sekolah SD Negeri 2 Kerapia. Kita klik kanan pada ini, klik kanan. Nah ini ada titik koordinatnya, kita copy. Lalu kita masuk ke Excel, kita isikan yaitu pertama ID, nama, underscore objek, S, dan E. Ini untuk arahan sort dan out-nya nanti pada figusnya. Misalnya ID saya kasih 1, nama objeknya SD Negeri 2 Kerapia. Nah, untuk kasus ini kalau misal kita mengkopikan langsung dari Google Maps tadi, saya langsung copy di sini. Nah, dia otomatis akan terjadi sebuah angkanya berlebihan. Nah, ini kita ambil sesuai dengan titik koordinat di Google Maps. Sini kan sampai cuma sampai 5 angka di belakang koma ya. Nah, kita sesuaikan ya. Nah, kita sesuaikan, yaitu yang pertama yaitu ini, yang E-nya dulu. Kita ambil 5 titik di belakang koma, kita pindah ke E, ke sini. Jangan lupa dikasih tanda petik agar dia diterjemahkan sebagai sebuah string, bukan sebagai nominal angka ya. Nah, ini terus selanjutnya yang ini tadi. Nah, ini kan berubah menjadi angka. Ini berapa ini tadi? Kan beda lagi ya. Kita sesuaikan. Jangan lupa depannya kasih petik agar dia sebagai string. Kita ambil 5 dari belakang. Nah, ini. Kita sesuaikan apakah titik tersebut sudah sesuai. Ini kan belakangnya 470. Kita sesuaikan di sini. Nah, ini 471. Jadi ini tadi dibulatkan. Kita ubah ini supaya koordinatnya tidak meleset. Ini 1, dan ini yang E-nya kita lihat lagi, belakangnya 503. Nah, kita sesuaikan juga. Ini 2, ini kasih 3. Nah, ini contoh satu wilayah. Coba kita save ya, teman. Kita save. Nah, misalnya ini SD Kerapia. Untuk file formatnya yaitu menggunakan CSV, delimited. Nah, ini kita save. Oke, selanjutnya kita ke GIS. Kembali lagi ke GIS, yaitu di sini ada menu Open Data Source.
Kita open data source. Oh sorry teman-teman, kita menu lagi bentar. Kita buat layer terlebih dahulu ya teman-teman. Create layer. Ini shape layer. Yang kita kasih namanya misal oh ini aja teman-teman, kita ekspor dari ini area, kita ekspor save as feature. Ini file name nya kasih misal sd and graph ya. Oke, kita oke. Nah ini kita add data source. Nah ini delimited text, kita cari file name nya tadi yaitu sdgrapyak.csv. Nah ini kan ada langsung nama objeknya SD Negeri 2 Grapyak dengan S nya segini dan E nya segini. Jangan lupa ini defaultnya belum tercentang, silahkan centang. Dan ini X nya kita ambil yang E dan Y nya kita ambil yang S. Nah selanjutnya kita add, terus close. Nah di sini sudah nampak yaitu nih desa SD Negeri 2 Krapyaknya. Kalau misal kita ini ada SD ini ya, berarti tadi langsung di add source saja ya teman-teman. Nah ini langsung ada SD Negeri 2 Krapyak, dia ada di sini. Nah di sini saya sudah membuat pemetaan beberapa lembaga, yaitu ada tempat ibadah. Nah ini tempat ibadah dengan caranya sama dengan kita mendaftarkan satu persatu titik koordinat tersebut. Terus di sini ada lembaga pendidikan juga, dan di sini ada kesehatan. Ini saya centang saja ya sebagai contoh tadi. Nah di sini ada kesehatan dengan lambang yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah di sini ini sudah komplit, yaitu ada jalan, sudah ada lembaga-lembaga tadi, fasilitas umum seperti sekolah, kesehatan, dan keagamaan. Oke, selanjutnya yaitu pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah di sini saya menggunakan ini penggunaan lahan ya teman-teman. Nah, di sini kita properti, kita ekspor ulang untuk menjaga agar file utamanya aman. Misalnya kita pemetaan lahan.
underscore AR. Oh, sorry. Pemetaan lahan Bapak R. Save. Klik OK. Nah, ini kan layer baru. Kita ubah sebentar. Kita sampelnya ini kasih transparan saja, solid. Oke, yang ini kita disable dulu ya, teman-teman. Untuk pemetaan lahan di sini ada 3 kategori, yaitu persawahan, pemukiman, dan perkebunan. Untuk membuat sebuah pemetaan wilayah, saya menggunakan yaitu yang namanya ini. Kita klik dulu editing toolsnya, terus kita buat kalau yang pinggir misalnya, ini saya akan membuat pertama misal di sini pemukiman. Nah, di sini misalnya pemukiman. Saya menggunakan yang namanya split feature dan fill ring. Fill ring ini nanti untuk membuat sebuah pemetaan yang berada di tengah area. Langsung saja kita praktekkan. Kita ambil yang split feature dulu. Kita klik saja sini, misal pemetaan wilayah. Oh, ini keluar garis wilayah tidak apa-apa. Nanti akan dia otomatis masuk ke wilayah tersebut. Nah, kalau sudah klik kanan, nah dia akan otomatis langsung membuat wilayahnya sendiri. Nah, di sini sudah ada nanti namanya tabel. Nah, dia sudah ada wilayahnya. Nah, kita coba cari yang mana. Nah, ini kan berarti yang belum dibuat, dan ini yang kita buat tadi. Kasih misal namanya kita ubah menjadi pemukiman. Nah, ini sudah menjadi wilayah pemukiman. Misal yang ada di tengah, kalau membuat yang ada di tengah, kita ambil contoh misalnya ini sebuah misal perkebunan ya. Kita pilih yang fill ring. Nah, langsung kita buat di sini. Nah, kalau sudah sama klik kanan. Nah, ini kalau fill ring dia disuruh untuk membuat sebuah tabelnya. Sini kita langsung saja yang ini kita buat nama menjadi perkebunan. Nah, ini kan kita masih copy dari field yang ada di Graphi AR ini. Ada banyak ini dari wilayah administrasi. Nah, kita simpelkan saja, kita hapus semuanya. Misal
delete filenya. Yang kita butuhkan adalah name obj saja dan copy. Nah, di sini kita shift dan klik. Nah, kita oke. Nanti di sini akan berubah. Tunggu prosesnya selesai. Nah, ini sekarang sudah ada 2 field saja, copy dan name obj. Yang di sini sudah ada permintaan perkebunan dan pemukiman. Selanjutnya yaitu analisa sebuah sebuah ring nanti. Kali ini saya menggunakan misalnya pendidikan. Saya akan menggunakan pendidikan, dan pendidikan ini kita buat menjadi sebuah lingkaran di mana area tersebut masih tercover oleh sekolah tersebut. Kita buat di sini, kita klik pendidikan, kita pergi ke menu geometry, geoprocessing tools, terus menu buffer, atau di sini sudah ada toolbox, ini ada advanced toolbox. Kita langsung search saja yang namanya buffer. Kita coba pilih yang buffer dulu. Ini 2 kali. Nah, di sini ada distance-nya. Nah, ini ada alertnya, tidak bisa karena ada sebuah parameter yang tidak cocok. Kita coba ekspor dulu, save as. Misalnya pendidikan CRS. Nah, ini kita kasih yang WGS 84 ini. Oke, kita oke. Coba lagi kita ekspor pendidikan. Jangan lupa ini CRS-nya kita ubah menjadi ini WGS 84. Terus klik OK. Nah, di sini udah ada layar baru dengan mengcopy layar dari pendidikan ini. Kita coba, kita menu buffer lagi. Nah, ini pendidikan. Oh, masih sama. Berarti kita coba kita hapus yang layar ini dulu. Kita buat lagi. Kita ekspor. File name-nya ya, pendidikan_CRS. Nah, ini pilih yang ini TM Zone 49S. Terus oke. Nah, ini terus kita coba lagi menu buffer. Nah, ini udah bisa distance-nya. Masalahnya tadi berarti di CRS, yang harus memilih CRS Indonesia.
titik koordinatnya Indonesia. Nah ini misal kita pilih kilometer dengan jarak 1 km radiusnya. Ini pilih round, terus langsung run saja, terus close. Nah ini dia langsung membuat sebuah boundary berdasarkan wilayah sekolah-sekolah tadi. Kalau ingin melihatnya kita bisa edit properties, oh bukan ini, yang atasnya udah ada menu buffer ini, karena dia membuat layer baru. Nah, ini kita opacity-nya kita kasih. Nah ini akan terlihat layarnya pendidikan, diambil tengah-tengahnya untuk menarik radiusnya, titik radiusnya. Kalau misal kita ingin membuat radiusnya menjadi tiga multi ring, kita bisa menggunakan ini multi ring. Nah number of ringnya kita kasih 3 misalnya, setiap ringnya itu berjarak 1 km misalnya 1 km, berarti ini totalnya ada 3 km, soalnya ada 3 ring. Hanya kita ini pilih inputnya, kasih yang pendidikan underscore CRS tadi, terus kita run. Kita lihat, kita close multi ringnya. Oh bentar, kita remove dulu, kita coba buat lagi multi ring. Ini kasih pendidikan underscore CRS, distance-nya kasih 3 dengan jarak 1 km per ringnya. Nah ini ada 3 ring. Nah ini ada 3 ring dengan masing-masing jarak ringnya ini 1 km. Nah ini bisa untuk pemetaan ring pertama itu untuk daya tampung sekolah 70% dari siswa yang ada, terus ring kedua berapa persen, ring ketiga berapa persen. Nah ini kalau kita mengaktifkan memindah buffernya di atas, ini bisa menumpuk. Misalnya yang ring pertama ini dari kapasitas 70% siswa, radius zonasi properties, kita positif terlebih dahulu. Oke. Nah ini ya teman-teman, ini yang pertama lebih tebal karena dia menandakan bahwa kapasitasnya lebih padat. Misalnya yang jauh-jauh ini kapasitasnya lebih kecil. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk membuat beberapa langkah-langkah pada aplikasi GIS.